Ada Bupati Cianjur yang rakyatnya kemarin marah. Lain bapak aing, ima bapak sia. Tah kawin inung aing ku sia. Iya cenah warung aing dibongkar ku sia. Saya baru tahu tadi kata Bupati Cianjur. Bilang ke saya raja, nggak tahu ting raja naon, ting raja singa, ting raja naon. Ada ternyata Pak di warung itu ada ruangan khusus. Maksudnya ruangan apa? Ya ruangan khusus Pak yang istimewa. Maksudnya Bapak kayak nggak ngerti saja. Apa itu? Itu Pak yang pelayanan minum paling mahal di dunia. Apa itu Pak? Minum kopinya segelas tapi bayarnya 300.000. Yang lama minum kopinya atau yang lainnya? Yang lama minum kopinya, karena yang lainnya baru tol langsung buyar. Pak Bupati pernah ke situ? Pernah menikmati kamar khusus itu? Tapi kalau Bupati Cianjur itu dari wajahnya sudah tidak mungkin seorang dokter kandungan berkhianat pada istrinya. Kenapa? Kalau dokter kandungan sudah bosen lihat yang begituan. Ya kalau urusan nakal nggak bisa ngalahin nakalnya Bupati Purwakarta hari ini, bukan mantan Bupati Purwakarta. Itu jadi dia berhenti itu karena serangan jantung. Dulunya dia punya pacar, ada di catatan saya 997 jumlah pacar. Setelah jadi bupati serangan jantung, alhamdulillah eureun teu bangor deui. Tepuk tangan, kelihatan agak gemuk badannya. Nah, gitu. Kalau bupati noloba kapusing, duit teu jalan butut rakyat protes. Eueuh deui bupati ngopi di Sukabumi. Padahal bupati Sukabumi itu cari rezekinya gampang. Kenapa? Dia punya tempat namanya Palabuhan Ratu. Dia punya kamar khusus di hotel Nusa. Itu apa namanya? Samudra Beach Hotel. Kamar berapa Pak? Berapa? 308. Tinggal datang ya tuh kadinya Pak. Ternyata masih pusing juga dia. Lunasin datang ke situ. Jadi pusing, tapi saya lihat wajahnya sudah mulai cerah. Karena saya dengar dia sudah punya pacar baru sekarang. Tapi semangat Pak, nggak apa-apa. Jadi uang boleh berkurang, tapi semangat tidak boleh berkurang. Ada lagi, ada PLT Bupati. Ini paling riuh saya lihat di sini. Kenapa? Riut, baru ngurusin pacar SGC aja riut. Yang satu pasarnya harus ke dalam, tapi nggak mau ke dalam. Rakyat kita ini memang susah, bukan perkara gampang ngurusin rakyat. Jawa Barat itu sudah multi etnis. Jadi ya Pak, sabar aja Pak. Bapak mah dokter Pak, paling gampang. Lamun rakyat nanti nurut suntik ya Pak. Kalau Bupati Indramayu Pak, saya nggak ada masalah dengan Bapak. Waktu itu cuma ngomong aja. 2 kali ke Indramayu kok saya nggak ketemu. Gitu. Sekarang ketemu nih Bupati Luki, tepuk tangan. Betul ketemu. Maksud saya tuh kangen pengen marahin Bapak itu aja. Jadi kalau ada bupatinya kan kalau lihat jalan rumputnya segini kan saya bisa ngomong. Habis ini babat gitu, karena sekarang ada ciri khas kan Pak, kalau lewat jalan provinsi pasti jalannya halus, ada drainasenya, ada tukang babat rumputnya gitu loh Mbak. Maksudnya saya Pak, jadi nanti Bapak di Indramayu tidak boleh ada rumput yang melebihi rumput lapang sepak bola. Semuanya harus rapi, karena Bupati kinclong pasti kabupatennya kinclong. Dan Bapak ini harus bahagia Pak, karena Bapak dapat gaji 2 Pak. Gaji sebagai bupati namanya Luki, dan gaji sebagai hakim. Nah ini dia, dulu nggak pernah ngaku jadi warga Jawa Barat, pengennya Jakarta, Depok. Nah bayangin Depok, nggak apa, jangan salah Pak. Jawa Barat itu Depok Pak. Jangan sampai ada kejadian begini, kejadiannya di media sosial itu saya terpaham. Jalan di Jakarta itu kewenangan Pemprov Jakarta. Masuk ke Jawa Barat itu jalan nasional Pak, di PU. Kan sadis Pak, Pemprov Jakarta nambal jalan sampai perbatasan Depok, karena ini yang ke Jawa Barat tidak ditambal karena bukan kewenangannya. Ditulis ini Jawa Barat, ngecek aing. Padahal jalan nasional itu sudah dipinta oleh provinsi, udah jadi jalan provinsi saja. Karena saya malu, jangan sampai jalan Jakartanya bagus karena kewenangan Pemprov, jalan yang Jawa Barat kewenangan PU pusat. Anggar nyalahkeun ka aing. Ayo nama di Jawa Barat, ini dicabok usalakina ngaduna ke KDM. Jadi ya mohon maaf ya. Dan saya ini ada ini Pak Ade, ini Pak Ade Jaro ini orang aneh. Sudah jadi wakil bupati masih Jaro kemewa ya. Dan Jaro itu kan artinya kades Pak.
Itu. Jadi saya ucapkan terima kasih pada Wakil Bupati ya. Ada pengantin baru Sumedang, alhamdulillah. Enak jadi pengantin. Ada wali kota ganteng dari kota Suka. Ini ada cerita nih Pak tadi. Saya tadi itu ngurusin orang asal Papua yang sudah jadi warga Kabupaten Sukabumi yang mau pulangin ke Sorong. Dia udah lumpuh Pak, ekskursi roda. Pertamanya ngaku saya itu sangat mencintai orang Sukabumi dan orang Sukabumi mencintai saya. Tapi saya curiga lama-lama saya video call dengan anaknya yang di Sorong. Ternyata si bapak itu waktu jadi pemborong kaya-kayanya kawin sama orang Sukabumi, ninggalin istri di Papua. Sekarang setelah setruk pengen balik ke Papua ke istri tuanya. Aduh, itu saya tadinya saya mau marah tapi kali ini saya pergiin. Makanya saya peringatan bagi laki-laki, tolong ketika berjaya jangan pernah punya istri muda. Giliran setruk Anda dibalikin ke istri tua. Ingat. Saya kasih tahu, tolong sadar ya, sadar. Semua ada. Saya tuh pengalaman tadi Pak Wali, serius saya. Ada videonya nanti, serius itu. Udah pakai kursi roda. Itu Pak, asalnya kaya. Jangan dulu, anaknya cerita. Dulu bapak saya kontraktor, bangun gedung di Sukabumi, bangun gedung di Papua. Terus kemudian kegoda sama orang Sukabumi, kawin, punya anak di Sukabumi 3. Kemudian setelah setruk oleh istrinya didorongin, disimpan di kota, ditinggalin Pak. Hati-hati laki-laki. Biarkan yang kuat tetap tua. Kalian tidak boleh cari yang muda untuk dinikahi. Ingat, untuk dinikahi. Belajarlah pada Bupati Cirebon. Dari dulu sampai sekarang, dari mulai pegawai Kementerian Agama sampai jadi bupati 2 periode, istrinya tetap itu yang tercatat. Belajar juga ini ganteng Wakil Bupati Bandung, istrinya 1 saya lihat. Yang lebih hebat lagi saya tunjangan operasional, kita nggak punya istri, itu lebih hebat lagi. Yang disebut kabeh? Ya. Oh, Tasik. Pokoknya kesebut tadi harap tadi. Ya, ini termasuk yang setia sama istrinya, berkarir sampai jadi wakil bupati karena jasa dari istrinya. Dan ngomong sama saya, daripada harus punya istri muda, lebih baik saya mati tidak punya istri. Hebat. Ternyata omongan itu hanya ada dalam mimpi saya. Terima kasih ini para Pak Asdatun, terus kemudian Pak Dirkremsus, kemudian ada Pak Irdam hadir di sini. Terima kasih Kepala Kanwil BPJS Sumatera Utara. Saya baru lihat ada pejabat nangis ketika pidato setelah saya Pak. Artinya ada 2 hal yang saya lihat Bapak nangis itu. Pertama, Bapak sangat mencintai Jawa Barat dan sangat merasa menemukan sebuah layanan dan pelindungan masyarakat di Jawa Barat. Itu harapan saya. Mudah-mudahan Bapak nangis bukan karena meninggalkan kekasih di Bandung. Nah ini kemudian saya ucapkan terima kasih. Ini teman saya lama dulu, sekarang sudah jadi direktur di BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih pada Pak Buki yang sekarang sudah menjadi ketuanya saya. Saya tukang tani, Bapak ketua HKTI, berarti saya Bapak ketua, harus perjuangkan nasib saya. Tolong harga gabah 1 juta sekilo. Nanti ya, terima kasih. Semuanya yang hadir, terima kasih.